sebentar, mungkin Kak, itu yang video. untuk pompa vakum, Pak, yang kemarin itu. Nanti saya lihat speknya. Tapi secara prinsip pasti bisa, cuman apakah optimum atau enggak gitu, karena sudah speknya vakum kan gitu ya. Kalau kita beli oli stain, oli yang kayak ya membantu nanti ngulirnya gampang. Iya. Ini dibuka dulu. Ini juga. Kalau ini tentunya nggak terlalu panas kan? Yang panas ini. Tapi ini kan udah dikasih label gitu. Iya, panas. Ya, sebenarnya panas kalau pas sudah berjalan terlalu. Nah, dia nggak akan bisa turun cepat karena dia nggak punya kayak kipas untuk niup. Beda dengan yang Di kalau yang sertifikat yang kuning ke sana kan? Ini nggak ada cepat karena kulitnya udah sesuai sendiri. Masangnya seperti ini. Masangnya sih gampang, ada videonya ada. Cuman ya tadi yang paling repot di sini. Ya, karena gini, itu kalau kita press benar, itu bisa rusak, Pak. Bisa patah. Jadi nah, kita maunya kan tetap utuh, tapi rapet nggak bocor sama sekali. Nah, karena ruangan ini juga dipanaskan dan kita gencet, gitu, lama setelah kita tekan kencengin, itu jadi lengket. Jadi agak susah. Jadi kita harus korekin. Jadi saya kadang biasanya pakai kayak pinset yang tajam itu, Pak. Korekin buangin tadi yang tertinggal tadi. Harus dibuang dulu. Enggak terlalu susah, tapi ngeselin aja. Karena korek kalau nggak dikorek nggak bisa diganti yang baru. Nah sama ini nanti ini kemungkinan besar nggak bisa saya lepas sekarang. Aja gitu. Tapi kadang kalau di teori lepas suruh lepas saja gitu. Tapi prakteknya biasanya nggak. Nah biar suatu saat dia nggak kalau kulitnya rusak, makanya ini dibuat join, Mbak. Jadi ini sama ini ada tengah-tengahnya. Jadi kalau rusak ulirnya ini sama ini bisa diganti ininya. Ininya tinggal nanti order ke kami aja. Tapi ini sebenarnya ukurannya bukan buatan sini, biasanya swagelok, Pak. Biar enggak ngikut ganti yang banyak lah gitu ya. Cuman ini aja, kalau ini suatu saat rusak. Karena kan kadang-kadang ini tadi saya bilang lengket kan, kalau bisa diganti. Yang kuning-kuning yang tadi di situ, itu yang ini ya, Pak? Yang mana? Ada ke sana itu ya? Yang Iya, Veru. ya. Nah, ini blend. Jadi buat saya ngetes apakah bocor dari sini atau enggak. Saya bisa menemukan salah satunya saya tutupin. Jadi aliran dari kolom ini yang kecil itu nggak ada. Seperti ini. Tapi ini pakai besi, jadi ini bisa dicepot dan lebih rapat gitu. Dia dengan kalau pakai ini, kalau ini ngancing, kegencet gitu, dan nempel nggak bisa dilepas. Kalau ini, nah ini masangnya begini, ini lancipnya kan, ini ke sini, di dalamnya sini. Ya, masangnya cuman kalau yang tadi kan yang bukan brand kan nggak ada ininya kan masangnya. Berarti murnya itu dibuka dulu gitu ya, Pak ya? Iya, tinggal di kalau kan selalu ke kanan, Iya. kita ke kiri sama. Cuman biar ini karena ada ini harus dipegangin. Jadi kita pakai 2 kunci, Mbak. Ini dipegang, ini baru dibuka. Kalau enggak kadang-kadang ngikut gitu.
Kalau ini sih desain dari kami aman lah, ada ininya gitu. Maksudnya kalau ada tinggal nanti beli ganti ininya aja. Suatu saat misalnya mahal ya. Ada namanya kulit batu itu kan sering rusak juga kan. Nah, kalau ini seperti ini sebenarnya itu nggak dedicated banget. Karena lemak dari tangan saya diseling atau apa nempel di sini akan kebaca ke sana. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya kita celupin ke misalnya hiksan atau apa kan gitu. Nah, kalau mau masang sebenarnya ini harus pakai sarung tangan biar nggak grepotin balik. Sebenarnya ini kalau misalnya ada pun dengan dipanasin terus lama-lama enggak. Cuman kadang-kadang untuk ngilangin itu kita perlu waktu seharian gitu kadang-kadang. Jadi kesel kan gitu. Jadi lemak yang tangan saya itu kadang bisa hilang gampang, kadang bisa enggak. Makanya secara standar itu saya jadi kita enggak boleh dipegang. Bukan karena itu ya, maksudnya biar enggak ganggu tangan. Nah, kalau sudah seperti ini memang masih mau dipakai, celup aja ke hiksan untuk apa kan gitu. Ya, oh ya kalau yang sini tadi kebalikan. Yang sini namanya kalau yang ini ke sini lincipnya ke masuk ke sana, kalau ini lincipnya ke sini Ke atas. Ke ke bawah. bawah. Ke bawah. Sudah. Nah, kalau sudah mau benar buka, dimatikan dulu aja biar kerennya nggak ngalir. Ini sudah bisa ditutup, Pak. Apa, Mbak? Ini bisa ditutup. Bisa. Oke ya, udah. Panas. Terus kecilkan. Jarumnya dengan posisinya mana? Jarumnya dengan posisinya Kalau cuma sebentar aja, nggak perlu dimatikan, nggak apa-apa. Karena aliran dari sini itu cuma lewat pipa kecil-kecil aja sih. Gitu. Ya memang keluar sih gitu, tapi gasnya nggak akan seberapa karena alirannya tidak kecil. Ini seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya ada perintah nggak? Ini nggak boleh dipegangkan takutnya tadi. Nah, sepatu juga disarankannya pakai sepatu tangan, tapi tangannya juga ya ini lah gitu ya. Nah, kalau masuk pun ini juga dilakukan. Memang begitu untuk INS itu semuanya itu apa ya? Nggak akan membawa apa. keadaannya bagus. Nah ini masanya jangan terbalik begini ya. Nah ini kan sudah mulai bocor-bocor dulu. Nah pasti nanti akan suatu saat pressure-nya nggak tepat karena ada bocor dari sini. Karena ini diinjek-injek terus lama-lama makin melebar. Cuman ini tadi kan masih bisa dilihat. Nah berarti ini belum bocor. Suatu saat Mbak akan nemuin bahwa oh di sini nggak bisa ready Pak bagian injektor gitu. Lihat aja pressure-nya. Ini tinggal naruh aja ya. Oh iya, ini tinggal naruh. Nah, Pas bawahnya tadi coba lihat lagi Pak. Yang atas yang mana yang atasnya ini rata aja. Coba Oke. saya tunjukkan yang masih bagus ya.
Lihat sama. Lihat sama. Nah, ini yang masih bagus nih. Jangan kepleset. Iya dah. Ya. Ini atasnya. Kosong, kosong, gak Enggak, bolong. ya agak mungkin pernah dibolong kali, Mbak. Cuman ini kan agak lebih banyak kesannya kan, ada kayak hitam-hitam kan. Iya. Itu suatu saat akan bocor dari sini. Sementara karena ini belum bocor, ya udah kita pakai lagi dulu aja. Ada gelas. Cuman kalau gelas insek ininya harus dicopot dulu. Jadi ini agak berjanji. Jadi consumable maintenance yang levelnya buat user ini aja. Oke. Yang levelnya buat karena nanti bisa tiba-tiba injek kita pengen sequence 20 ternyata baru 2 udah nggak ready, ternyata bocor dari sini. Itu dicoba apanya, Pak? Karena saya mau menunjukkan lepas ini apa untuk lain. Sapaat jadi wawan untuk lab ya melok sapaat lah, tapi untuk kantor ini untuk lepas ini biar tahu aja. Cara lepasnya ada 2 proses ini. Ini total mula tulis. Coba untuk laptop. Kalau untuk lupa. Iya, bautnya 2 di sini, nanti 2 lagi di belakang. 5 jawabannya kunci lupa mau 5 itu dari laptop. Itu banyak orang pentris ambil resepsionis barang. Iya, pentris enggak resepsionis banyak satu. Itu banyak, Bos. Nah, itu makanya juga nggak mungkin kebalik, Pak. Di bawahnya ada lubang ini. Jadi pas kita tinggal tetap silakan ke atas. Ada. Nah, nggak mungkin kebalik. Jadi sebenarnya tinggal kaki aja. Di luar Ini ya. Ya, terus yang sini ada 2 nih. 5 ya. 5. Ini kalau nggak nilai itu ya akan ribet nih. Tapi itu kan nggak. Iya. Karena mbak lawan itu jadi kebutuhan apa malah tak kurang jadi 6 Pak. Kata penjelasan 6. Jadi kalau syaratnya enam hari. Oh, aku beli sekarang. Pas dulu. Lihat. Silakan dulu. Ini cukup digeser dipindahin ke sini aja. Ini yang menyebabkan bisa start sendiri itu karena ada tadi ini. Nah, ini ada partnya. Dia turun ini nanti menekan ke saklar ini. Nih. Ini spesialnya punyanya Sion, yang lain itu masih pakai nekan suatu tombol. Ini gitu. Ya, seperti ini, terus lepas. Nah, ini agak sedikit ribet, cuman saya biar tahu.
Nah, ini yang namanya liner. Liner. Iya. Ada kayak gini. Saya bandingin dengan yang lain. Itu enggak yang perlu diganti. Ganti user ya. Dimas hilang ya teman. Ini itu ukurannya sama aja. Yang beda ini aja sih. Kebetulan ada di coating khusus kayak ini. Lebih mahal ini. Iya, saya nggak tahu. Mungkin spek kebersihannya atau apa mungkin lebih dia di coating. Biasanya kalau di GC ini kan umumnya pakai ini ya stainless begini. Stainless itu kan apa keperakan kayak gitu ya. Nanti ada beberapa tubing itu yang bentuknya kayak udah kebakar, agak coklat. Itu lebih mahal karena itu udah dipanasin, udah di coating khusus biasanya biar tahan terhadap sampel-sampel kayak ini sulfur gitu. Karena sulfur itu gampang nempel. Jadi ada sampel itu yang kalau lewat logam nempel. Contohnya sulfur. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin beberapa hal kayak gitu bisa di coating seperti itu. Tapi saya nggak gitu paham gitu. Tapi beda ya Pak kalau ini grasonya yang mana Pak? Grasonya harusnya udah di dalam, cuman karena nggak kelihatan tadi. Saya nggak tahu. Ini ya kalengnya yang disimpan itu kali. Tapi standar umum itu begini. Itu agak spesial, saya nggak tahu kenapa dia pakai itu. Ini keren itu. Cuman yang paling umum inilah, paling umum itu. Itu dipakai semua GC itu beginilah namanya liner glass insert untuk tipe SPL sebenarnya gitu. Ini tipenya ada S, SL itu maksudnya bisa splitless gitu maksudnya. Ini bikinan Australia dari ini bukan Restek ya. Kayaknya Sion beli aja sih. Sion nggak punya pabrik ini, dia apa ya ngorder spesial ke pabrik liner kayak gitu. Nih ya, jadi ada ininya juga karetnya. Karetnya udah cukup besar ya. Itu ada pasti di sini. Ini katanya di dalam sini kan ya Zep? Di dalam sini tuh, iya di dalam situ kan masuk. Nah, berdiri. Oh ini? Oh iya, ini karetnya. Iya. Ini untuk kalau nggak pakai ini bocor. Dan apa? Kita pokoknya kerja di sekitar glass insert apa injektor. Rekomendasinya harus pakai sarung tangan dan yang ini karetnya yang di sebelah sini Pak. nanti dipasang di sini kan ini kita pasang kan. Iya. Oh. Nah ini yang bagian atas. Yang dekat sini. Iya dekat-dekat injektor dekat siring yang diinjek. Iya. Jadi menaruh anunya di sini. Itu kan di sini kan. Ini kan bagian atas ini. Iya. Ini begini jadinya. Ya ini belum dipasang karena memang paketannya nggak sama ini, nggak begini. Nanti kalau pas ganti-ganti terus ininya sudah habis, ini juga habis,
coba kontak kami karena ini sifatnya consumable. Liner ring liner Udah ini aja sih sebenarnya yang perlu di maintenance. yang di maintenance Terus biaya tukangnya. iya Pak. Ini saya tapi kalau pakai betul Iya. Dari itu. Itu turun karena ini ya. Sekarang kelihatan kan ini glass bowl-nya agak di sini. Iya. Iya, Pak. Ya sekalian IMSI sapaan. Oke. Sudah. Iya. Saya pasang lagi. Ring saya tadi. Ini ya Pak. Sana Mas. Oh, motor. Oh ya, Gitu loh ya, tetap kayak motor di sana. iya Pak. Mobil berulang. Iya. Roman, tapi ya dari itu Roman, tapi nggak rusak. Soalnya ini apa? Otomatis yang Kalau mati gue ya Itu pernah tahunya kayak gitu tuh patah. Saya nggak tahu. Nggak ada excelnya. Roman Oh, Pak, saya kan. Balik ya. Yang halus di atas. Iya, yang ada pokoknya lubangnya ini. Iya. Jangan Pak. Iya, omah biasa. Omah jauh. Itu pemasangan apa ya? Itu ini gimana? Tapi Nah, ini kompas dorong yang ini. ya tempat dorong ya. Itu kalau sudah lagi. Oke. Dorong ini dengan apa ya? Apa yang tulisan? Kompas dorong kok jadi. Gaya. Tapi ini gaya. Gaya apa? Gaya. Kayak shower Roma. Oh. Pendorong Jadi kalau tangga. benar ini harusnya Oh, kita iya. Boleh. Kalau yang cuma segini sih enggak, karena kan enggak tuning itu kaitannya ke ini, ke MS-nya. Cuman yang pasti setelah ini itu kan butter and chicken. Pak kemarin mau nunjukin baju ini juga kan. Oh ya itu ada di sini. Masalah Budaya pemasangan Itu namanya OFM. Kalau yang bawaan dari alat Iya. Kalau yang kemarin untuk EPA kan DFTPP sama ya, C43 sama apa ya, ada 3 kan kalau nggak salah. Mas Lama itu Romas. Orang-orang 10. Jadi di dalamnya itu seperti yang ada di gambar sini sebenarnya. Nah, ini OFM segini. Jadi cuma satu kayu gini, dan dia itu ada kalau kita tutup, jadi kan sini ada kalgas ya, lingkaran yang gitu. Nah itu kalau kita klik itu sebenarnya dia cuma buka. Terus gitu. Nah ini saya tuh hampir nggak pernah ganti. Maksudnya bertahun-tahun nggak ada mengganti gitu. Tapi ada 1-2 kasus ininya habis, saya nggak tahu. Karena kalau ininya habis
kita nggak bisa tuning. Karena kan dia berdasarkan dari ini senyawa ini untuk referennya. Cuman selama saya pakai saya nggak pernah ganti sebenarnya. Cuman kok ada 1-2 customer yang Pak itunya habis, saya bingung gitu. Kan ini kalau nggak iseng kan juga nggak akan dibuka. Orang yang ditutup biasanya tempatnya dan bukanya juga bukan gampang. Bisa sih dibuka, tapi kan ribet aja. Namanya OFM, octafluoroethylbutyrylamiin. Nah ini bahan kayak gini, ini persis sama kayak yang di MS itu. Nah ini kalau dinyalakan tuh ada lampunya biru gitu pas gitu. Oke ya. Nah itu yang kalau pakai EPA tidak pakai ini berarti tuningnya dengan cara nginjek di FTP terserah mau pakai screen manual atau pakai file injekannya. Nanti tinggal diikutin aja pas kapan mau injeknya itu nanti ada apa di situ ada petunjuknya gitu. Tapi kalau dipahami benar sebenarnya pakai OFN, pakai DFTP boleh aja. Wong itu kayaknya kondisi tuningnya itu ngikutin faktor itu. Nah, ini untuk ngepaskan lagi bautnya juga harus kita hitung. Nah, ini juga nggak mungkin salah sebenarnya karena di bawahnya itu juga ada pinnya juga. Nah, ini biasanya saya panduannya begitu. Nah, ini nanti masuk sedikit gitu. Nah, itu kan belum masuk tuh Mbak. Ya. Ada yang ganjil. Nah, masuk sekarang. Iya. Udah. Nah, sekarang tinggal di jadi nanti teman-teman sebagai harus paham ini yang dari dua tadi ya, yaitu sama lain tadi ya, sama siring suatu saat ini juga ya. Jadi kan tinggal ini aja, kelihatan kan? Tiga itulah yang harus apa Mbak semua apa bisa mengerjakan. Iya. Nah, ini kalau masak tuh nggak mungkin pasti ini harus seperti ini. Jadi tinggal di tengahkan, diputar aja. Ini kan belum pas. Nah, masak sendiri. Tadi bukanya gimana Pak? Tangan aja, enggak aja. Cuman kan agak sedikit lengket lah ya, jadi agak apa ya punya power. Nah, untuk masang tinggal setelah ini di tengah gini, putar gini aja sampai masuk semuanya. Ini kan saya nggak melihat Pak.
Dirasain terus. Feeling. Nah, udah pasti kayak gitu. Nanti kalau nggak pas, karena dia ada sensor nolnya tuh. Jadi kenapa dia bisa pas ke situ gitu? Karena dia punya sensor. Ini dia keputar-putar, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa kan nanti dia ngecek sendiri. Jadi pada waktu dia mau inisialisasi, mau jalan alat, dia dikondisikan ke home namanya. Jadi teret di home gitu. Nah nanti pas kalau mungkin dia udah tahu gitu. Jadi ininya pada posisi home gitu lah. Jadi walaupun ini saya putar nih gini. Nanti bakalan itu sendiri. Iya, dia bakalan kembali Mencari ke posisi rumahnya. lama. Iya, Pak. Jadi nggak ada masalah ini diputar. Oke, saya pasangin tulis bentar. Ini karena kan namanya gini, software itu kan kadang bentuknya mirip biar nggak salah nyolok kan gitu. Banyak kita perhatikan. Nah, sudah. Bentar. Oke, sudah. Sekarang kita nyalakan lagi, mungkin bisa. Karena itu bisa kita anukan. Berarti yang mau apa? Zoom masalah apa, Mbak Zoom? Kalau ini sih sudah enggak, jadi enggak apa-apa sih, Pak. Ini sudah sama pihak apa Mojokertonya. Bisa kita maksimalkan lah ya. Iya. Oke, sudah. Nyalakan lagi. Coba Mbak, nyalakan. Yes. Alatnya itu dong. Ini tadi linknya mana? Oh. Oke Mbak, dinyalakan. Tutup lagi. Tiga aja yang perlu levelnya user kerjakan. Mas Andi, Dimas mau nanya apa enggak? Besok udah enggak pakai Zoom ya? Harusnya sih praktek sih menurutku ya. Lebih enakan praktek sih. Ini tadi pemasangan apa Mbak yang barusan? Ada enggak di? Bentar. Halo. Mbak Yuni. Halo. Betul. Kalau sampai ini. Iki lho apa? PC. Iya. Ayo nih. Gimana, Mas? Nah, halo. Halo, ya mau Yuni. tanya? Mau tanya. Pak mau tanya. Itu tadi yang barusan pemasangan apa? Boleh di perjelas apa namanya? Oh, gambarnya. Itu Itu tadi tadi pemasangan yang barusan tadi sama pemasangan. septum.
pemasangan platnya sama liner sama septum yang di mulai yang di sama sini. itu. Ya, pokoknya yang kata Untuk bapaknya pemasangan Heeh. Untuk pemasangan kolom pemasangan udah. kolom sih untuk engineer-nya ya Pak ya. Iya. Kalau yang ini nanti Oh. menurut vakumnya susah anunya. Nanti kalau Kalau kita dicontohin lewat ini Mas, nanti saya tunjukkan di videonya ya. Ya, nanti ditunjukkan Oh, videonya. boleh. Ya, boleh. Boleh diminta ya nanti ya Mbak Yuni. Karena Iya. yang Punya atau tahu itu kalau gimana. kita lepas ke sini dan itu harus dikorokin tadi saya bilang. Iya. Besok kalau pas ini aja ada banyak shot ganti kolom, Baru panggil ya biar ini karena ini apa ya ribet nanti Mbak harus ngerti. Karena pas kemarin dari Mojokerto ke sini saya ambil terus saya korokin dulu biar bisa lepas saya masukin ke sini. jadi kalau misalkan nanti mau ganti ya kita coba hubungi Pak Safaat gitu ya Pak ya. Betul. Nanti kan biar tahu lah gitu. Iya. Karena ini efek ke vakumannya nanti bisa belum tentu besok berhasil. Bisa, Ya, iya. kalau saya langsung rapet nggak ada masalah kan. Iya. Kan kebetulan. Tapi Iya. itu gampang kok sebenarnya. Cuma ini efek kalau nggak vakum itu urusannya Panjang panjang. nanti dewasa. Oke, besok Iya. kita lagi. Pas waktu ganti aja katanya. Oke, siap. Inisialisasi terus terbuka atau boleh saja dibuka? Kalau ini dibuka biar ini selesai dulu. Boleh. Oke ya. Biar ini kita tunggu selesai. Tadi nggak lihat ini inisialisasi nggak tadi? Ya udah. Nah ini kan belum ya. Ini MS-nya nggak hilang kan? Kalau hilang, saya tunjukin lagi. Chatternya. Terus next. Klik yang di sini. Hilang itu pengertiannya ini jadinan kayak ini. Ya, kan tadi pagi kan ya. Kemarin ya. Nah, itu hilang. Suatu saat akan komunikasinya nggak nyambung gitu. Biasanya di sini aja. Kalau MS biasanya selama ini stabil, menyambung terus gitu. Nah, itu tinggal diklik di sini aja. Gitu. Nah, tinggal ini di double klik terus di oke. Harusnya kalau sukses ini jadi muncul Mbak. Tadi di mana Pak munculnya ini? Oh, munculnya ini, oke. Instrumen setup Ethernet communication. Instrumen setup Ethernet Karena ini suatu communication. saat akan kejadian gitu. Iya. Setup, klik. Nah, terus di Next. Nah, ini pasti dalam pengertian nggak connect, ini akan kosong kayak yang di bawah, yang di atas sendiri itu akan nang gitu. Iya. Jadi kita nggak usah nyari dari sini, langsung ini aja 44 ini aja tadi. Nah, ini langsung kalau dia masih settingannya masih ke sini saya tinggal ini double klik aja udah oke. Udah tinggal ini juga di oke ya kalau tadi. Ini modulnya ada ya Pak? Apanya? Modul type-nya ada. Oh ini ya. Ini tergantung dia auto detect sendiri. Kalau yang ini adalah sebenarnya versi awalnya itu bawaannya ada 4300 ini sebenarnya. Ya 43 ya. Kalau yang satu yang gede yang tadi ada itu versi 450. Nah softwarenya ini aja yang belum diganti. Seharusnya sekarang kalau biar kelihatan singkat diganti 83 harusnya. Itu belum aja. Cuman mungkin karena memang belum terlalu urgent kali ya, karena kan ini butuhnya cuma connect dan dikenalin aja. Karena basic ini awal itu memang serinya seri 43 nih. Cuman ini kan di upgrade, diperbaiki, jadi dinamain 83. Oke.
Iya, nah ini yang paling penting itu sebenarnya ini ketemu ini address IP-nya, Ethernet address-nya itu. Dan itu otomatis nanti kedetek sendiri begitu klik 44 tadi kan. Nah, kalau ini bisa dicek lewat sini juga address IP-nya. Nah, ini kan udah connect nih berarti. Ini kan MS-nya belum ready aja kan gitu ya. Oke, tinggal masuk ke sini. Udah nyalain lagi. Apa? Mana? Ingat ya? Pakai Aku diklik itu tulisan non SPC. ya. Oke, pakai. Terus biar saya tulis dulu ya. Nah, ini suhunya benar. Oke. Biasanya defaultnya itu antara 200 sampai 250 umumnya orang pakai. Tapi ini bisa disetting sampai 300. Ya, Ini dua-duanya sampai 300. Tapi ngikutin aja. Biasanya kayak EPA atau apa kadang-kadang kan suruh nyeting ini juga gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada apa ya, note di sana nggak disebutin gitu ya. Orang rata-rata itu antara 200, 250 gitu. Kalau 300 jangan sih. Cuman kalau kayak Evan ngikut 300 ya udah ikutin aja. Karena ini tidak dalam metode ya. Ini bisa dirubah-rubah gitu. Metodenya cukup yang ada di sini. Metode kan jenis yang telekom. Jadi kalau misalnya begini, ini kemarin saya rubah jadi 200 ya. Ya begitu saya buka akan jadi 200. Ini enggak jadi satu ke metode yang di sini. Makanya kalau sudah rutin sih biasanya ini enggak dirubah-rubah gitu. Cuman kalau sedang mengoptimalisasi metode, mengikuti metode baru gitu, sering ininya dirubah gitu, mengikuti metode di sana gitu. Dia minta berapa? Nah, ininya harus bisa kembali ya. Speednya 100, sinyalnya juga di bawah 30 lagi ya. Besok kayaknya kita ngitung kuantitatif lagi, tapi pakai ada metode namanya SIM, Selected Ion Monitoring. Kalau sekarang namanya scan yang itu sudah di pengertian umumnya. Jadi kalau selected ion monitoring itu kita cuma ngambil ion tertingginya aja, Mbak. Nah itu biasanya bisa lebih sensitif secara dan itu memang berlaku di semua sisi MN. Pasti ada dua metode, scan sama SIM namanya. Cuman mungkin istilah penamaannya aja beda, tapi penghitungan seperti itu ya. Nah, ini tadi yang tahu tes dengan jadi kalau ini pas abu-abu ya, pokoknya kita klik kan jadi warnanya berubah. Itu berarti pas gasnya dibuka. Nanti kalau mbak-mbaknya udah sebulan, lalu pertanyaannya banyak itu. Sekarang kan
belum mencoba sendiri, belum punya kendala dengan preparasi yang realnya kan belum. Training kayak gitu itu memang paling enggak itu pasti 2 kali lah gitu, menurut saya. Masih nunggu bahannya dulu ini Pak. Iya, apalagi itu Red nanti juga mau belum. ke ini ya, pestisida kan. Iya. Itu nanti pertanyaan lebih kompleks lagi tuh nanti pas real menjalankannya itu. Dia interpretasi bisa saja deh. Apa nih? Yang interpretasi. Yang mana itu kan? Itu nanti hasilnya berarti ya itu ya Pak, tidak dibagi dan Maksudnya yang tadi kan ada sampel, ada kurva. Yang ada beberapa 4 tadi loh Pak, terus kalau misalkan bawahnya itu ada sampel lagi, ada sampel lagi. Yang di bagian RF itu tadi kan amount RF itu amount-nya itu baru yang sampelnya, konsentrasinya. Itu konsentrasi hasil akhirnya ya iya itu Pak. betul. Jadi kan kita bikin kurva nih, Iya, pakai unitnya ppm. iya. 1, 3, 5, 7, 10 kan. Nah, yang kebaca juga ratusannya sama ppm. Jadi angka yang ditunjukkan di bawah kolom tadi, Mbak, itu sudah tinggal baca aja. Kan di situ nggak ada nyebut unitnya ya. Kan kita bikin kan kita udah tahu kan sama. Kalau itu sampel juga ppm-nya udah itu ya Pak. ppm itu. Jadi tinggal ya itu aja dilaporkan gitu. Oke, tidak Jadi usah misalnya pengolahan berapa data. konsentrasinya, berapa kadar, ya itu aja dipindah ke kolom mana gitu mau dilaporkan. Bisa setelah kita belum aja. Sampai ke bisa di print gitu ya Pak? Iya, ya itu. Dan itu langsung kalau ada customer atau pengen nunjukin berapa saja, ya itu tadi tunjukin ini. Enggak ada hubungannya Bisa print. pemekatan. Nggak ada Apa? pemekatannya nggak di. Oh ya ini belum, jangan. Itu kan urusan besok. Oke. Ini enggak training hari ini sampai hari ini enggak ada urusan pemangkatan karena itu kaitannya preparasi untuk 8270. Enggak ada. Nanti besok kalau ada pemangkatan baru kita masuk ke sana gitu. Karena hari ini enggak ada urusan. Maksudnya belum sampai ke situ. Dan kita karena pemekatannya berapapun kan kita enggak punya hitungan ini. Nanti kalau ada pemekatan hitungan kita akan masukkan ke situ. Jadi biasanya faktor pengenceran di sana istilahnya. Itu tinggal ngisi aja. Faktor pengencerannya 5 kali ya udah ketik aja. Oh, di sini kan nanti. Saluran air berapa? Kan kita pada waktu preparasi sudah tahu kan ini berapa. Itu gampang sih. Cuma yang lebih penting silakan preparasi dulu. Kalau di sini saya cuma tinggal mengatakan pemekatannya 5 kali, saya tinggal masukin angka 10 gitu doang. Ininya. Kalau di sini gampang banget, tinggal cuman yang penting teori formulasi pas preparasinya udah ketemu aja kita. Jadi ini kita training belum ada urusannya pemekatan ya Mbak ya. Karena ini penggunaan alat dan standarnya pun memang standar yang tidak ada pemekatan, makanya kan kita nggak ngomongin itu. Kalau ngomongin pemekatan, silakan ngomongin 8270 ini. Ini tinggal ditinggal dulu. Ya, tinggal dulu, besok tinggal kalau mau ngecek lagi. Pokoknya besok pagi kalau misalnya mau langsung cek silakan cek water and airnya aja. Sudah ya, teman-teman. Aku matiin. Ada pertanyaan boleh enggak? Aku kumpulkan besok. Iya, atau dikumpulkan besok. Halo. Ya, gimana?
Halo Mbak Yuni, Ya, mau tanya terakhir. Untuk yang part consumable tadi selain siring, terus ferrule sama kolom, ada lagi nggak? ada Mas. Nanti tak listkan ya. Ada udah di. Oh boleh. Ya, ada Siap. beberapa tadi. Terima kasih. Ya, oli pompa dan kawan-kawan. Oke. Yang lainnya udah ada kompartemennya ada di sini, Mas. Maksudnya udah ada Iya. dari bawaannya. Heeh. Oke, udah ya. Terima kasih. Yuk, telepon. Oke.